Hai, halo semuanya. Kembali lagi di epilog series Comet. Ini adalah epilog tahun 2023 dan pada edisi kali ini masih sama seperti sebelumnya, tidak begitu ada skrip, ada patokan. Jadi video ini akan pure langsung aja impromptu, apa yang saya pikirkan, apa yang saya sudah rasakan selama tahun ini akan saya coba confess gitu, kayak sekedar meluapkan dalam sebuah epilog. Dan pada edisi kali ini juga saya ingin menggunakan bahasa Indonesia saja karena saya merasa audiensnya udah lumayan banyak. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Semenjak tahun 2003 ini banyak sekali teman-teman dari Indonesia sangat banyak menonton, dan saya sendiri pun juga ya memang orang Indonesia juga, jadi gak mau terlalu memaksakan Inggris pada beberapa momen. Jadi untuk saat ini spesial aja Indonesia karena bahasa itu memiliki ikatan emosional, benar bukan? Jadi saya merasa itu akan menjadi lebih baik. Oke, kita mulai dari tahun 2023. Kita mulai dari awal 2023. Kalau kemarin 2022 kan saya sempat bilang I bounce back better. Berarti saya memantau lebih baik, dan memang faktanya begitu. Saya merasa tahun 2022 adalah dimana saya betulan memantau lebih baik, kepercayaan diri saya meningkat dengan beberapa hal yang saya bisa capai pada waktu itu. Nah, berarti 2023 ini saya awali dengan modal yang kuat itu, dimana dengan kepercayaan diri itu saya coba pertahankan. Ibarat 2023 I have that power, now I have to maintain that power and use it wisely gitu. Tahun 2023 diawali dengan seperti biasa Januari itu kembali lagi mulai kuliah, tapi mendekati itu juga ada liburan Imlek, and everything is going well, really well gitu. It's going well. Sebelum itu saya coba bahas dulu. Saya itu kan masih belum menyelesaikan proyek filmnya, dan saya kepikiran luar biasa, alhamdulillah, puji Tuhan, ada suatu ide kepikiran yang bisa mempercepat film ini. Dalam artian naskahnya nih udah ada, tapi kayak sisa 10 halaman. Gila, 10 halaman. Gak kebayang kan bisa berapa lama lagi tuh. Jadi saya coba pikir apa intisarinya. Jadi dari naskah tuh saya coba dari 10 halaman tuh kira-kira lah ya, saya coba rangkum jadi 3 atau 2 halaman yang lebih mempersingkat, tapi intisarinya lebih jelas, lebih dapat, sehingga kayak yang gak pentingnya dihindarkan, dan itu sangat luar biasa. Lalu tantangan keduanya adalah saya bisa kontak ke teman saya, rekan saya yang pada waktu itu pengisi suara Nao dan juga sekaligus komposer musiknya. Kenapa harus kontak dia? Karena ini kan berarti revisi baru, berarti butuh bantuan dia lagi untuk merevisi dialog baru gitu. Dan awalnya sempat saya merasa bingung gitu, karena dia sudah berada kuliah di luar negeri, dan jujur aja saya sempat takut, aduh ini bisa kebaca tak ya? Maksudnya kan kalau orang luar negeri ada kemungkinan dia ganti kartu kan, jadi itu takutnya akun kontaknya nggak kebaca. Tapi syukurnya kebaca pada akhirnya, dan pada akhirnya juga itulah yang gerbang buka iman proyeknya jadi lebih cepat. Jadi thank you Claudia, that's really nice of you. Oke, terus tahun sebelumnya saya coba enjoy buku. Tahun lalu ada masa dimana saya sangat banyak sekali membaca buku, momen dimana saya betulan ingin menikmati membaca buku untuk menambah literasi. Dan yang kalian tahu sekarang tahun ini, kalau kemarin cuma 2 kan, Zodiac Killer sama Week in the Murder Broken House, yang kemarin kan tahun lalu. Nah sekarang ada baru tambah yang pertama dari guru saya sekaligus dosen saya. Pertama dia kasih saya buku ini, Sasana Sunyi. Terima kasih Bu Ika, ini buku yang bagus sekali. Kemudian lanjut lagi di Imlek saya beli buku, dan ini adalah buku favorit saya hingga saat ini. Buku ini sangat heartwarming, sangat plot twist nggak terlalu sih, cuman dia ada elemen lainnya yang sangat mengikat saya. Itu adalah ini Newcomer. Good.
And then saya gas lagi, saya beli yang Malice. Malice ini luar biasa, ini plot twistnya, kedetailan dalam penulisan itu luar biasa, really good. And then ini dia Devotion of Suspect X. Ketika seorang janda dengan anak sulung perempuannya dibantu oleh seseorang yang misterius. Premis yang sedikit bisa dilucu tapi cukup memain psikologi karakternya. That's nice. And then bentar. Saya juga ini adalah pemberian ulang tahun saya dari ibu saya. Ini adalah buku paling tebal so far. Black Showman di Pembunuhan Kota Tak Ternama. Ini jujur dari segi cerita menarik banget. Jadi you don't need to have a detective to solve mystery, dan itu bisa dibuktikan dengan ini, dengan pengemasan yang simple, sederhana, namun juga efektif. Luar biasa banget, saya suka. Kemudian ini sekali lagi terima kasih Bu, terima kasih Mam. You buy this for me in my birthday, dan ini dibeli selang beberapa hari sebelum perilisan film Love Letter yang nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian saya sempat beli ini The Confession of the Siren, tentang misteri pembunuhan juga, cuman kali ini bukan detektif yang mengurusnya tapi wartawan, jadi kayak new perspective. Seri ini juga sangat amat seru juga bagi saya, apalagi karakternya perempuan, dan ya saya tertarik dengan karakter perempuan, apalagi anime ini di Jepang itu a little bit something like. Dan yang terbaru saat ini juga pemberian dari ibu saya baru-baru ini, Dosa Malaikat Salvation of Saint. Belum saya baca habis karena saya baru dapatnya belum genap 1 minggu, jadi saya masih baca tuh kan, saya baca kalau sampai sini ya, sampai sini. Jadi ini akan saya baca sambil berliburan tahun baru nih, karena itulah diri saya. Saya suka istirahat. Kalau liburan saya suka beristirahat di kamar, menjauhi teknologi, handphone, laptop, dan membaca buku. Kalau memang ada buku ya. Tapi kalau buku yang lagi habis atau nggak ada bacaan, ya sesekali main game atau sesekali nonton film di laptop. Tapi intinya ketika liburan saya nggak gitu terlalu suka keluar. So like sukanya kalau liburan tuh merenung bukan sedih, tapi merenung kayak apa saja yang telah saya lakukan, apa evaluasi diri saya, dan bagaimana hidup harus dijalankan lebih baik lagi begitu. Tapi again nggak ada masalah dengan orang manapun. Saya tipe introvert yang bisa extrovert, jadi ya kalau disuruh keluar ya saya bisa keluar. Cuman kalau disuruh pilih ya saya secara naluri pasti akan stay di rumah gitu. Jadi nggak ada problem sama teman-teman saya semuanya baik juga. Oh dan ngomong-ngomong tentang teman-teman, nah ini juga senang luar biasanya. Saat ini sabar, itu nanti aja lah. Sekarang aja lah, sorry. Jujur ini nggak terlalu mau saya cut ya karena ini epilog. Belakangan nih sebenarnya dari tahun lalu, dari beberapa tahun lalu, saya merasa sangat hangat. Saya sangat senang dengan kehadiran dan dukungan teman-teman saya, terutama di belakangan minggu terakhir nih, dimana beberapa dari mereka kebetulan membantu saya, membuat saya senang, dan itu sungguh sangat menyenangkan. Like itu sangat memberi saya semangat. Di satu sisi saya kan lagi membuat project baru, sequel dari film Love Letter, The Real First Date, dan mereka juga turut hadir serta dalam membantu itu. Jadi itu sangat membuat saya sangat senang, luar biasa. Oh dan yang bikin lebih excitednya lagi di film ini, film keduanya, saya berusaha melakukan banyak evaluasi dari film pertamanya, sehingga ada banyak hal yang ditingkatkan. Ada rasa excitement lagi nih, karena jujur semenjak film pertama yang dirilis itu sempat tahan bentar aja karena bulan Agustusnya, bulan setelahnya itu kayak down, kayak mulai sepi. Dan jujur aja gue juga udah mulai stres, mulai bengong nih kayak mana kok ini awalnya ya gimana gitu. Awalnya cuma buat satu film aja, tapi lama-lama kayaknya memang butuh buat film kedua.
Satu sisi karena ini juga faktor jiwa seniman saya, kalau diam aja nggak ngapa-ngapain pasti kayak tanda kutip guanya sakit, entah fisik gua sakit atau mental gua sakit. Jadi justru kalau gua ada kerjaan kayak gini kan, setiap bangun pagi atau pulang kampus kuliah ada kerjaan, ini kayak ada there's something to work, otakku terus berputar, tanganku terus bekerja, jadi kayak there's something to catch on. Jadi ketika film itu udah selesai, agak bingung ngapain, coba tes konten sketsa, it works for short amount of time, habis itu ya nggak terlalu jalan lagi, karena saya pikir people still expect, dan and myself too, aku juga berpikir konten utama saya nggak mainly in art tapi di film dan animasi. Makanya itu saya mulai pancing diri saya lagi untuk di project kedua nih, dan itu sungguh memulai excitement lagi. Ada kekhawatiran, ada rasa takut, tapi juga ada rasa senang. Dan saya coba melakukan beberapa evaluasi juga dengan menambahin beberapa anggota, beberapa orang untuk gabung di tim, dan luar biasa, alhamdulillah puji Tuhan ada beberapa orang yang udah mulai fix dan mulai bisa untuk ikut bantu dalam tim ini, sehingga lebih mempercepat produksi filmnya, dan itu bakal sangat membantu. Dan kalian tahu tak, ada satu cameo ini mesti alhamdulillah sih beliau bersedia untuk hadir dalam film ini. Jadi kemarin sempat, atau enggak barusan tadi juga sempat ngomong sama beliau, rahasia inisialnya W. Itu pun bukan nama aslinya, inisial W gitu. Dia konten kreator cukup terkenal, terus saya ajak gitu kan, apakah beliau tertarik untuk melakukan cameo di film kedua ini. Terus beliau bilang iya. Lalu selang berapa minggu, yaitu sekarang, saya ajak ngomong lagi, jadi gini bang, belanja bla 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 bla. Dia bilang oke, gas. Nah itu buat saya, wah luar biasa senang sekali. Luar biasa senang sekali. Ya. Terus yang buat saya senang lagi, dan ini di luar dugaan juga sih. Ibu saya juga memberi saya hadiah lagi. Itu adalah HP Infinix Note 30 dengan casingnya, siapa yang lupa namanya? Siapa yang namanya lupa? Aduh, siapa nama hero nih? Apa ya nama hero ini? Gila, aku lupa pula. Nama hero jungler baru. ML. Wait. Baru ingat namanya. Anjir, cuma 3 kata, 3 huruf tapi lupa. Joy. Saya sangat suka dengan desainnya ini. Note 30 warna hijau tuanya, hijau mudanya, dan karakter Joy kontras. Jadi ini sangat-sangat bagus, dan ini juga HP-nya luar biasa. Saya sangat suka desainnya dengan harga yang terjangkau, luar biasa. Infinix, bila Anda menonton nih, saya sangat tertarik untuk disponsori oleh Anda. That's good. So that's really nice. Okay, next. Terus momen yang saya juga sangat terkesan adalah di tahun ini juga beberapa kali nonton film. Tapi yang bikin pertama kali udah untuk sekian kalinya feeling like really emotionally seru gitu adalah saya itu bersama adik saya, bersama ibu saya, kami bertiga nonton film Super Mario Bros, dan itu adalah momen dimana itu betul gak ada tekanan apapun. Jadi kayak rasanya kayak betulan seru aja, karena biasanya kalau saya pergi nonton film, biasanya saya pergi nonton sendiri. Kadang terpikiran di rumah orang ngapain, apakah udah makan atau enggak, mereka lagi ngapain. Kadang kayak gak enak pergi sendiri gitu. Nah cuma kemarin tuh sempat pernah nonton filmnya bareng bertiga itu, my mom and my little sister. Dan itu gak ada tekanan khawatir karena mereka di samping saya, dan kita nontonnya full seru. Dan film Super Mario Bros tuh gak ada pressure buat jadi film film kayak Marvel gitu. Jadi pokoknya mereka blast out aja apapun yang lagi ada di layar. Jadi itu sangat amat seru. Dan di bulan itu juga saya berkesempatan membuat teman dengan teman luar negeri, teman pena lebih tepatnya. Ada beberapa yang sebatas chat, ada beberapa yang agak kayaknya ibarat kalau saya candain tuh kayak ibarat mereka kena dare, coba ngomong sama cowok nih.
Dan memang ngomong kok baik, manis, tapi beberapa hari kemudian hilang gitu ya udah. Tapi setidaknya sekarang masih tersisa satu ya per video yang bisa buat. Beliau baik, beliau pintar, dan beliau luar biasa bagi saya. Dia ada di China sekarang ya gitu ya, itu senang. Dan kemarin sempat buat video konten bersama, kalian bisa lihat di video kemarin tuh yang ada kaki saya baru tiba-tiba dia, itulah orangnya ya. Ada orang yang baik kok, cantik juga, manis juga. Anyway, film Love Letter itu rilis bulan Juli, dan kalian sadar itu 7 Juli tanggal 7 bulan 7 2023, dan itu dan di hari Jumat lagi, dan luar biasa. Saya sangat senang, terharu, perjuangan setelah 3 tahun akhirnya terbayarkan. Luar biasa. Dan jujur awalnya sempat hiperbola saat film itu mendekat. Saya mau coba terharu, coba nangis, tapi saat film itu selesai saya lebih kayak terpaku, diam aja kayak wah, selesai gitu. Tapi nggak apa, mungkin nanti lebih dalam lagi saya akan bahas di dokumenternya ya. Anyway, kita lanjut lagi di vlog tahun 2023 ini. Alhamdulillah pekerjaan saya juga berjalan lancar, karena saya udah mulai 2 tahun lebih ya mengajar sebagai guru les part time gitu. Jadi pengalaman saya udah mulai makin dewasa, alhamdulillah, dan semoga makin dewasa, amin. Jadi pengenangan saya bersama beberapa murid saya lebih baik lagi, dan senangnya juga ada yang bilang, ada murid baru dan dia bilang pertama kali ujian UAS MTK-nya lulus. Ibunya bangga, dia juga bangga, dan saya juga bangga dong. Like ibarat I'm Jose Mourinho, Pep Guardiola, Sinteyong. Ini pemain bagus nih, cuman menit bermainnya masih kurang, taktiknya masih kurang. Saya racik lah, gini strategi ini, taktiknya. Ups and down, but we trust the process, dan akhirnya boom, dia lulus. Luar biasa. And that's one of the proudest moment of my life. Dan gak cuma dia, ada banyak murid, dan itu sangat membuat saya senang. Dan untuk urusan kuliah saya sendiri, saya udah coba evaluasi juga dari semester 2. Sekarang kan paling semester 3 yang udah tamat juga semester 3. Saya mulai sediain beberapa note, buku, dan itu sangat membantu sekali. Karena tahun lalu semester 2 note catatan saya agak berantakan, jadi sekarang lebih baik, dan nilai saya juga mulai berkembang. Walau ada satu dosen yang masih bisa saya katakan menyebalkan sedikit. Ya sekilas gitu, tapi saya rasa itu kan dinamika konflik dosen dan murid yang cukup normal ya di seluruh belahan dunia ini ya gitu. Tapi overall kuliah saya aman dan luar biasa. Oke, good. Kemudian datanglah ke penghujung akhir dari tahun 2023 ini. Oke, yang pertama saya pelajari bahwa saya harus lebih banyak bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Karena tanpa beliau, apapun yang saya dapat hingga saat ini itu bukanlah apa-apa jika bukan dari izin dan berkah dari beliau. Itu sangat membantu. Dan saya belajar juga tak ada yang instan. You gotta trust the process. Apalagi you are a man. Apapun you gotta try hard, you gotta push it over the limit. Apapun itu coba kerjakan, lampaui batasnya. You can do it gitu. There's no pain, no gain, something like that. Dan ini ingin saya terapkan. Saya ingin coba lebih disiplin lagi dan lebih bersyukur lagi, mengingat nama Tuhan dan mengikut sertakan nama Tuhan di setiap apa yang saya kerjakan. Karena ketika saya bersama beliau, semuanya terasa lebih nyaman dan terasa lebih lancar. Dan kemudian saya merasa diri saya tahun ini banyak berkembang. Saya merasa banyak berkembang. There's so many things that I win, some that I lose, some is draw, but it's okay. Overall I'm very happy. Saya sangat bersyukur, saya sangat senang. Dan saya juga ingin mengambil kutipan dari salah satu idola saya, Panji Pragiwaksono, dan ini juga memotivate saya survive till this day.
kita tuh bagaikan keris, suatu pedang yang sedang ditempa. Kita tidak akan tahu berapa lama kita ditempa, tapi kita tahu semakin lama kita bertahan ditempa, maka kita akan menjadi suatu pedang, suatu keris yang sangat kokoh, sangat kuat, sangat cantik. Namun bila kita tidak kuat ditempa atau sedikit saja ditempa, kita akan menjadi suatu pedang yang rapuh atau makan tidak sempat jadi pedang karena saat ditempa patah gitu. So keep fighting. Itu pesan saya kepada kalian semua. Kita bagaikan pedang, kita bagaikan suatu keris. Jadi tetap berusaha walaupun ditempa bagaimanapun juga, karena kita akan tetap menjadi suatu pedang yang luar biasa pada akhirnya. Jadi stay on alive, stay on trying gitu. Aduh, agak black fotonya saya. Oh ya, dan tahun ini juga sempat kami pindah rumah, itu sedikit mendadak dengan beberapa hal, tapi intinya saya senang dan saya juga sedih juga. Tapi in the end tetap bersyukur apapun yang terjadi, karena kami pindah rumah dan rumah ini jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Tapi ada juga minusnya karena rumahnya jauh dari tempat kerja, jauh dari tempat kuliah, dan saya harus mulai belajar lebih mandiri lagi dengan naik motor. Dan jujur saja saya naik motor tahun ini udah lebih berkembang lagi, walaupun sempat kecelakaan sekali. Ini dia ada sedikit bekas. Ini banyak sih, cuman ini salah satunya. Lu bisa nampak tak? Kayaknya bisa nampak. Itu dia ada salah satunya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah juga. Itu sebenarnya itu kalau nggak pakai helm ya, itu bisa kan saya bisa jujur ya, karena itu agak keras, tapi syukurnya selamat. Alhamdulillah. Ya, anyway, ya saya merasa senang, dan semoga di rumah baru ini juga saya bisa makin lebih memaksimalkan ruang yang lebih luas ini untuk berkarya. Dan juga kalian tahu tak, tada, apa ini? Google AdSense. Ya bukan punya saya, tapi punya ibu saya. Jadi ibu saya juga merasa beliau juga ingin berkarya. Jadi saya juga mulai kenalkan beliau, ini lomanya ada YouTube apa gitu dan apa gitu. Kita carilah konten nama audiens sesuai dengan ibu saya, dimana ini bisa untuk orang tua tapi audiensnya juga cocok, yaitu kayak konten parodi gitu, konten komedi untuk short. Dan luar biasanya ibu saya lebih ngebut ngerjainnya dan progresnya jauh lebih wow, sehingga beliau bisa dapat Google AdSense-nya. Luar biasa. Saya ibarat manajernya. Enggak lah, bercanda juga, tapi ya kurang lebih gitu. Saya mau mentorin ibu saya, kasih arahan bagaimana, tapi tetap usahanya lebih kepada ibu saya. Saya cuma kasih panduan, gini loh ma, ini arah sini ke situ. Oh maksud dari email ini. Jadi ketika saya memandu ibu saya merasa senang dengan progresnya dan sampai akhirnya membuahkan hasil dan dapat gaji juga dari Google AdSense-nya. Itu saya merasa senang dan ibu saya juga merasa sangat senang. Itu wow, luar biasa. Saya saat bercandanya tuh kayak saya manajernya, like I'm the Jose Mourinho-nya, baru pikir kayak wah, pemain saya nih sukses nih ngegol gitu. Jadi saya sangat senang juga ibu saya bisa menghasilkan dari karya-karya beliau di YouTube-nya. Bila kalian tertarik dan mungkin sesuai dengan selera kalian, ini lebih cocok pada tipe-tipe komedi short untuk orang tua sama mungkin anak-anak kecil. Namanya adalah Erilyn Vania Andeska. Boleh dicek kalau kalian mau. Jadi saya merasa senang. Dan dengan itu sendiri ini berarti menjadi motivasi bagi saya. Oh, kalau saya bisa membantu ibu saya untuk sukses, enggak, kita nggak boleh bilang sukses, kita nggak boleh takabur. Ini kalau saya bisa membantu ibu saya sampai di titik ini, nah itu lebih benar kan. Maka saya berharap saya juga pasti bisa. Saya harus bisa lebih motivasi diri saya untuk bisa sampai di titik mana saya bisa membantu ibu saya sampai di titik ini. Maka saya juga harus mengejar di sini, jadi lebih termotivasi. Dan saya berharap dan saya berdoa juga pada ibu saya, semoga ibu saya mendapatkan dengan YouTube ini bisa menjadikan suatu karir yang stabil bagi beliau, begitu. Jadi beliau di rumah ibarat orang tua yang sudah pensiun, tapi kalau diam aja itu malah kayak bengong mau ngapain gitu. Karena kalau diam aja jadi kayak sakit,
Karena biasa kan kayak seperti saya bilang, seniman tuh kalau diam aja, otak yang biasa selalu berpikir disuruh diam, ya pasti bengong, bisa sakit gitu. Makanya dengan berkarya buat saya bisa terus menikmati masa-masa tanda kutip masa pensiunnya, jadi luar biasa lah gitu. Saya sangat senang. Dan pada akhirnya ya. Oke, jadi begitulah epilog tahun 2023 ini. Oh, luar biasa panjang ya. Saya berharap tahun depan saya bisa lebih baik lagi. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung saya hingga saat ini. Terima kasih luar biasa. Kalian semua are the best. Dan saya juga minta maaf kepada teman-teman sekalian, karena saya yakin baik saya sadari dan saya tidak sadari pasti ada kesalahan yang telah saya buat. Jadi saya minta maaf juga pada semuanya. Minta maaf. Oke. Overall semoga tahun depan saya menjadi sedikit lebih kurus, sedikit lebih ganteng, dan karya-karya saya lebih melejit, dan semoga film kedua saya First Date sequelnya dari Love Letter itu juga sukses, dimaksimalkan usahanya gitu. Dan sedikit pesan mungkin sedikit time kapsul untuk diri saya di masa depan, di 3 tahun, 2 tahun atau 5 tahun ke depan. Kepada Kevin yang berada di 3 tahun atau 5 tahun ke depan dari video ini diupload, semoga diri kamu masih kuat dan kamu masih memegang kuat apa yang saat ini kita ingin tekuni. Kita ingin jadi sutradara film profesional baik di live action maupun di film animasi, dan kita juga ingin menulis novel. Semoga salah satu di antara itu kamu bisa capai, atau setidaknya saya ingin tahu kamu memiliki progres yang positif untuk ketiga hal itu. Luar biasa. Semoga kamu juga tambah sehat, tambah ganteng, tambah bijaksana gitu ya. Oke, dan apapun terjadi, never give up, never back down. You can do it. Kamu pasti bisa. This is for you. You can do it. I hope everything is going well too. Oke, sekian itu aja. Terima kasih 2023. Semoga kita bertemu lagi di 2024. Sampai jumpa. Terima kasih. Haha. Oh ya.